Saya pengen tanya, sebelum nanti di pertanyaan yang tadi sempat bikin saya deg-degan tadi, belum 50% ada SPPG loh ini. Ya. Sudah ada masalah yang muncul terutama terkait dengan sampah organik. Jadi laris manis sekarang. Lulusan ahli jurusan gizi laris manis biasanya betul. Kan kebanyakan di rumah sakit ya Pak ya. Ada beberapa SPPG yang secara persyaratan sudah tuntas, sudah selesai, termasuk ada sertifikasi kelayakan air tadi sudah keluar, tapi belum operasional. Apakah sulit? Kalau sulit memang iya, tapi kalau kita tidak pernah memulai, kapan mau dimulai? Nah, sekarang kalau infrastrukturnya di sini itu masih belum memenuhi syarat, bagaimana kita bisa meningkatkan produksi pendukung dari makan bergizi gratis tadi yang berupa bahan makanan? Bisa nggak Pak bersinergi dengan Pemda itu bersinergi dengan TNI mungkin atau Polair untuk bantu ketika... Nggak bisa. Nggak bisa. Lidah orang itu kan berbeda-beda. Betul. Saya nggak mendikotomi kota dan desa, enggak ya. Iya betul. Masyarakat itu ada yang pernah merasakan, ada yang belum pernah merasakan. Betul. Ketika belum merasakan, terus kejut, dia akhirnya dengan mudah menjustifikasi, oh basi, gimana kalau ini kita hentikan dulu, kita alihkan ke istilah lain. Apa jawabannya orang tua? Jangan Pak, ini kesempatan anak saya makan makanan yang baik seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di ABTVN Podcast, bukan sekedar berita, lebih dekat, lebih paham. Masih bersama saya Risa Ismaya yang akan terus selalu mengupdate informasi untuk Anda. Tema-tema menarik kami hadirkan bersama dengan narasumber-narasumber yang luar biasa dari Provinsi Jawa Timur, anggota Dewan di Provinsi Jawa Timur yang akan memberikan informasi tentang isu-isu terbaru juga. Kemudian informasi-informasi menarik tentunya. Tema yang saya angkat kali ini adalah pemerintah, peran pemerintah daerah ini dalam mensukseskan program MBG tentunya. Di mana sekarang ini program makan bergizi gratis atau MBG ini merupakan program prioritas nasional di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan makanan bergizi gratis pada anak sekolah, balita, kemudian ibu hamil dan juga menyusui, dan juga kelompok rentan. Program ini diluncurkan awal 2025 dan kini menjadi salah satu program dengan cakupan yang sangat luas. Nah, beberapa data menunjukkan 44 juta penerimaan manfaat ini telah menerima makanan MBG hingga akhir 2025. Kemudian saya akhirnya banyak bertanya-tanya. Kalau kita di MBG pasti yang banyak ditanyakan adalah ke belakangnya nanti seperti apa. Padahal saat ini seperti sedikit tadi bocoran dari narasumber saya, belum 50% ya total SPPG atau satuan pemenuhan gizi gitu ya, dapurnya ini ada. Beliau sudah memberikan bocoran yang bikin saya deg-degan ini ya. Kita tanya saja kepada beliau, apa sih Pak itu yang dimaksud seperti itu? Kemudian kok sampai ada bagaimana nanti mengolah limbah sampah organik yang dihasilkan karena adanya MBG ini. Bahkan sebelum ada full SPPG-nya, beliau sudah menyampaikan hal seperti yang membuat saya sedikit kaget juga. Jadi kita tanya nanti ke beliau, siapakah beliau? Nah, ini adalah bapak saya yang luar biasa. Beberapa waktu yang lalu, ketika beliau hadir, saya sering menyebutkan ada hal-hal baru yang saya dapat, ada beberapa informasi menarik yang saya terima. Kali ini kayaknya beliau juga punya sesuatu yang pengen disampaikan ke saya untuk nanti saya sampaikan kepada Anda semuanya. Saya bersama dengan anggota dari Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur yang hadir kali ini adalah Bapak Dr. Andes Haji Satip MSI yang ada di Komisi Dapil 5 daerah Lumajang Jember dari fraksi Gerindra. Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, jenengan itu kok selalu semangat toh Pak, resepnya itu apa Pak? Itu kalau olahraga kemarin saya tanyakan rutin. Iya. Kemudian tiap hari mengkonsumsi makanan bergizi katanya biar sama kayak MBG Pak. Iya. Ya, sehat, kuat, kemudian produktif begitu ya. Di usia yang beliau ini sudah momong cucu sebenarnya, tapi semangatnya masih luar biasa begitu Pak. MBG Pak, makan bergizi gratis. Program utama dari Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto. Saya pengen tanya, sebelum nanti di pertanyaan yang tadi sempat bikin saya deg-degan tadi, belum 50% ada SPPG loh ini. Yeah.
sudah ada masalah yang muncul terutama terkait dengan sampah organik. Tapi sebelum itu saya pengen tanya Pak, sebenarnya urgensinya MBG ini seperti apa sih Pak? Yang kita tahu sekarang ini lagi hangat diperbincangkan karena program ini juga walaupun adalah sedikit banyak yang namanya program pasti ada plus minusnya. Ya, Pak. betul. Tapi betul. Plusnya itu sudah 44 juta penerima manfaatnya itu merasakan apa yang dilakukan atau dihadirkan oleh program ini, begitu Pak. Urgensinya di mana Pak ini Pak MBG? Jadi kita melihat bahwa program pemerintah MBG adalah salah satu program strategis dari pemerintah dalam rangka untuk investasi generasi ke depan. Ya. Karena kita sudah sepakat bahwa 2045 adalah Indonesia Emas. Indonesia Emas. Nah, dari situ maka kita tidak hanya bisa menunggu datangnya 2045 terus ujuk-ujuk menjadi Indonesia Emas, tidak bisa seperti itu. Pasti semuanya lewat proses. Betul. Dalam rangka untuk berproses inilah, maka salah satu infrastruktur yang dibikin oleh pemerintah yaitu menyiapkan generasi muda yang unggul. Betul. Nah, dalam rangka itu biar generasi muda mayoritas bangsa Indonesia ini unggul, maka harus ada perhatian dari pemerintah terhadap asupan gizi. Nah, dari situlah akhirnya ada yang namanya program makan bergizi gratis. MBG. Dan itu diberikan kepada penerima manfaat dari sekolah-sekolah mulai PAUD sampai SMA, kemudian B3, ibu hamil, menyusui, balita, dan rentan. Nah, itu semua dalam rangka untuk menjaga masyarakat kita tetap mendapatkan asupan yang baik, sehingga gizinya tercukupi, sehingga berproses menuju 2045 itu bisa kita berjalan dengan baik. Nah, bukan hanya itu yang menjadi fokusnya, implikasi positifnya saja, tapi juga ada hal yang lain. Di samping itu juga menumbuh kembangkan UMKM yang ada. Terlibat di dalamnya, pasti akan terlibat. Nah, karena apa? Karena di sini MBG itu kan membutuhkan satu bahan baku yang cukup tinggi. Iya, banyak itu Pak. Banyak bahan, karena persoalan gizi kan gitu ya, gizi. Sehingga gizinya itu karena gini. Di dalam mengelola itu agar ini gizi itu betul-betul tercukupi dan terjamin, maka di SPBG ada sebuah manajemen yang betul-betul realistis dan rasional. Contohnya Pak, contohnya. Ada kepala dapur. Kemudian idealnya ya Pak ini ya. Sudah memang SOP-nya. SOP-nya, oke. Jadi ada kepala dapur, kemudian kaitannya menghitung bahan makanan harganya itu ada akuntannya juga. Yang hitung-hitung itu Pak ya, habis-habisnya berapa. Terus ditambah lagi, ada ahli gizi. Oh betul. Ada ahli gizi. Kemudian ada chef lagi. Chef. Masak. Gitu. Nah, ini dalam rangka apa? Menciptakan bahan makanan yang bergizi tadi itu betul-betul terkontrol. Sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah. Betul. Nah, dari situ makanya dibutuhkan satu bahan makanan yang harus dipersiapkan oleh daerah masing-masing. Ini harus ditangkap oleh daerah. Memang ini program langsung dari pusat, tapi daerah harus menangkap. Kearifan lokal. Nah, karena apa? Karena ketika ini sudah operasional, maka kebutuhan akan bahan makanannya pasti akan tinggi. Betul. Yang sebelumnya tidak membutuhkan telur, akhirnya ada kebutuhan telur. Betul. Yang sebelumnya tidak ada kebutuhan daging, maka akan ada kebutuhan daging. Yang sebelumnya tidak ada kebutuhan akan buah, akhirnya menjadi ada kebutuhan buah. Nah, kalau ini sudah jalan semua, terus kemudian produksi kebutuhan dari bahan makanan tadi itu masih tetap, tidak ada peningkatan, maka yang terjadi apa? Yang terjadi inflasi. Kenapa inflasi? Karena ketika ini kan sudah menjadi hukum ekonomi, Mbak Risa.
ketika permintaan besar, gitu ya. barangnya sedikit, Ya. sudah dipastikan hukum ekonomi itu pasti harganya mahal. naik, ya. Kalau harganya mahal, maka inflasi sudah menunggu di depan pintu. Harganya semakin lama Nah. semakin tinggi karena permintaan banyak, barangnya nggak ada. Betul. Inilah yang harus dipersiapkan oleh pemerintah daerah. Bagaimana menangkap kebutuhan dasar dari MBG ini, daerah mampu mempersiapkan bahan-bahan itu, termasuk dalam hal ini apa, infrastrukturnya harus siap dalam rangka untuk meningkatkan produksi. Ya. Kalau kita membicarakan terkait dengan infrastruktur termasuk SPPG itu kan ya Pak ya, itu kalau Bapak turun reses misalkan atau misalkan ada kunjungan kemana begitu terkait dengan MBG ini, bagaimana kesiapan daerah khususnya yang sekarang ini kan jadi sorotan nih Pak MBG di beberapa daerah ini dalam hal dapur produksi di MBG tingkat sekolah atau desa yang mungkin Bapak kunjungi seperti apa Pak kesiapannya? Kalau kaitannya dengan kesiapan SPPG semuanya saya siap karena kan gini, SPPG itu baru boleh beroperasi ketika persyaratan itu sudah terpenuhi semua. Nah, syaratnya apa? Nah, semua persyaratan itu semuanya sama dari BGN. Jadi termasuk ketika bangunan ini SPPG, ini harus ada ruangan ini, ruangan ini, ruangan ini, ruangan ini. Artinya apa? Ada ruangan administrasi sendiri. Ada ruangan ahli gizi sendiri, ruang konsultasi gizi itu ada juga. Harus sesuai SOP. Betul, ini harus SOP harus semua. Nah, setelah ini sudah selesai, dinyatakan oke, ini masih belum serta-merta bisa operasi. Ada lagi yang harus mengurus sertifikat uji air. Airnya diuji. Yang uji siapa? Dinas Kesehatan. Ketika airnya ini sudah dianggap layak, baru boleh beroperasi. Ada SPPG di situ yang sudah siap untuk membuat atau memproduksi MBG tadi ya, tadi gitu ya betul. Pak. Ya? Nah, kaitannya kembali lagi Pak, kalau tadi mekanismenya kalau makanan sudah jadi nih Pak, kan akhirnya ada pendistribusian dari MBG itu sendiri. Biasanya tuh Pak, biar tetap segar gimana sih Pak? Di beberapa tempat kan ada yang sudah, kok nggak segar lagi sih, ini sudah seperti ini. Seperti itu gimana Pak? Ya, jadi gini, memang beberapa waktu yang lalu kan sempat ramai ya di media ya. Ini satu hal yang tidak bisa kita pungkiri. Memang awal-awal itu kebijakan dari pemerintah, setiap SPPG itu rate penyiapannya itu sebesar 3.500. Nah, kemudian ketika terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan ramai di media itu, ada yang basi, yang macam-macam, akhirnya dievaluasi. Mungkin seperti itu ya, dievaluasi. Nah, saya tahunya ini dievaluasi atau tidak, saya tidak paham, tapi yang jelas kemudian muncul surat keputusan baru dari BGN, akhirnya setiap SPPG tidak ditarget seperti itu. Akhirnya turun. Contoh gini, saya pernah turun di salah satu SPPG di Probolinggo. Awal operasional itu melayani 3.500 penerima manfaat. Per hari. Ketika melayani 3.500, maka mulai masaknya itu jam 11 malam. Nah, rata-rata seperti itu. Kemudian ramai di medsos, ada keracunan, macam-macam. Nah, akhirnya dari situ diturunkan. Tidak 3.500 menjadi 3.000. Ini sejalan dengan operasionalnya SPPG yang lain. Nah, otomatis kan ketika SPPG 1, maka penerima manfaat yang semaksimal mungkin dicakup. Tapi ketika ini sudah ada SPPG lain yang beroperasi, maka ini kan harus diturunkan dalam rangka untuk memberikan pemerataan ke SPPG yang satunya lagi. Seperti itu. Sampai akhirnya terakhir informasi yang saya terima, kebijakan dari BGN, bahwa nanti maksimal itu sekitar 2.000 penerima manfaat per SPPG. Dari informasi terakhir yang Bapak terima, karena begitu. Ini juga menurut saya sangat logis. Karena apa?
ketika sekarang itu 3.500, masaknya itu mulai jam 12, kemudian pendistribusiannya misalkan jam 7, maka tingkat basinya kan tinggi. Karena lamanya Lama, jeda waktu betul. itu tadi gitu ya Pak. Tapi ketika ini berkurang menjadi 2.000, yang awalnya masak jam 11, akhirnya kan bisa Jam 2. dipotong menjadi Oke. jam 2 atau jam 3, Betul, sehingga betul. kemudian basi akan berkurang. Ini bicara kaitannya dengan Teorinya gitu, teorinya basi. gitu ya. Itu memang betul jalan seperti itu. Jalan sekarang. Memang seperti jalan, itu. jalan seperti itu, sesuai dengan sesuai dengan keputusan yang ada seperti itu. Dan Masih bisa ditambah lagi gini, Apalagi tuh Pak? dalam rangka mengantisipasi hal yang seperti kemarin terjadi itu, di sini tadi kan saya sampaikan bahwa ada juga ruangan konsultasi. Dan untuk ahli gizinya. Untuk ahli gizi. Iya. Nah, dari sini maka setiap penerima manfaat yang notabene sekolah-sekolahan, terus kemudian kalau B3 tadi lewat kepala desanya, itu ada semacam WA group. Oh, untuk konsultasi. Untuk konsultasi, kalau gitu ya. tidak sempat ke SPPG bisa lewat WhatsApp, bisa seperti itu. Nah, kemudian sebelum pelaksanaan pendistribusian atau mungkin penyiapan masakannya, itu selalu sehari atau 2 hari sebelumnya itu sudah dikomunikasikan dengan kelompok-kelompok penerima tadi. Di situ ditanyakan apakah ada, karena gini, besok atau lusa mau menunya ini, lusa menunya ini, kira-kira ada nggak siswa yang alergi ini? Ditawarkan gitu seperti Betul. itu Pak ya. Ibu-ibu hamil, ada nggak yang alergi ini? Nah, seperti itu. Nah, ini kan salah satu jalan keluar yang diambil oleh pemerintah dalam rangka mengeliminir tingkat permasalahan di lapangan tadi itu. Ahli gizi ya untuk itu ada di sebuah SPPG, dan itu jangan ditawar lagi, itu sudah SOP-nya dari SOP, termasuk chef. Iya, setiap SPPG memang harus ada ahli gizinya. Iya, harus. Dan itu jadi laris manis sekarang. Lulusan ahli gizi, jurusan gizi laris manis biasanya betul. kan kebanyakan di rumah sakit ya Pak ya. Karena jadi ahli gizi untuk makanan-makanan pasien-pasien itu ya. Sekarang di setiap SPPG, kalau di satu desa atau di satu wilayah, misalkan satu kabupaten kota ada 10 sampai 15 SPPG, bisa lulusan ahli gizi itu menempati posnya masing-masing. Iya, betul. Sampai gini, kebetulan di dapil saya Jember dan Lumajang itu malah ada beberapa SPPG yang secara persyaratan sudah tuntas, sudah selesai, termasuk ada sertifikasi kelayakan air tadi sudah keluar, tapi belum operasional karena ahli gizinya belum ada. Nah, Sampai ke sana. Buka lowongan. Itu selalu ada, buka lowongan selalu ada. Ada. Itu kalau kayak gitu tuh yang ini siapa Pak? Yang untuk perekrutan itu yang bertanggung jawab siapa Pak? SPPG-nya atau dari siapa? Yang jelas yang merekrut di sini SPPG, kepala SPPG merekrut juga, terus kemudian lembaga juga. Berarti sinergi ya. Iya, Bagaimana cara memberikan informasi membutuhkan ahli gizi yang seperti ini gitu. Nah, kalau persoalan itu saya pikir sudah ada SOP-nya, itu sudah berjalan sesuai dengan sistem yang ada, tidak bisa keluar dari sistem. Betul. Justru yang menjadi kegalauan saya itu kaitannya dengan ini, penyiapan bahan makanan dan pengelolaan sampahnya. Ya, tadi sempat saya singgung di awal Pak. Kalau pendistribusian sudah, kemudian sisa-sisa dari makanan yang ada itu yang jadi masalah. Tadi Bapak menyebutkan sempat sedikit saya dengar dan saya ingat adalah sebelum ada MBG aja permasalahan sampah di Jawa Timur ini luar biasa. Betul. Setelah ada MBG tambah lagi, sampahnya sampah organik. Betul. Begitu. Itu pripun Pak akhirnya jadi? Nah, karena ini program pusat, kemudian daerah keterlibatannya sangat kecil katanya dengan MBG, maka kami berharap sekali pemerintah daerah di Jawa Timur yang terdiri dari 38 kabupaten kota ini bisa mencarikan solusi bagaimana penanganan sampahnya. Karena di situ 85% itu sampah organik. Nah, kalau sampah organik sebenarnya di sini ya kembali lagi dari semangat kita dalam rangka untuk menuntaskan pengelolaan sampahnya seperti apa daerah-daerah yang ada. Kalau organik itu kan
bisa kita pakai kompos. Betul, pupuk Terus kompos. kemudian pupuk kompos, terus kemudian lagi bisa untuk magot. Nah, sekarang di Jawa Timur sudah banyak aktivis-aktivis magot. Yang paham sekali kalau ada limbah seperti ini harus diapakan gitu ya, Nah, Pak. betul. Nah, dari sini akhirnya sementara ini banyak teman-teman mitra SPPG, mitra BGN yang SPPG ini akhirnya mereka berkreasi sendiri, Limbahnya mau diapain? limbahnya ditangani sendiri. Nah, maksud saya gini, dalam kondisi seperti ini kita tidak bisa kita serahkan yang tidak terorganisir. Ya tidak terorganisir, Harus sehingga tepat tanggung jawab pemerintah tidak jelas. Nah, maksudnya dan kondisi seperti ini negara harus hadir, pemerintah harus hadir. Bagaimana mencarikan sebuah sistem. Kalau sekarang saja sampah di Jawa Timur, organik dan anorganik, ada 6,5 juta ton. Sebelum ada MBG. Sebelum ada MBG. Terus kemudian ketika ada MBG itu menjadi berapa? Saya nggak mau ngitung, takut Pak, takut jumlahnya banyak. Oh yang 6 berapa ton itu aja kita udah bingung nangani gimana. Dan ini pun tidak bisa, belum bisa tertangani yang sampah existing ini gitu loh. Sebelum MBG. Iya, lah terus MBG ini mau dikemanakan? Lah maksud saya. Sudah ada langkah-langkah nggak Pak untuk, jadi kalau Bapak ngendikan ngoten ya, membicarakan kaitannya sampah apalagi organik. Saya tuh cuman begini, pasti Bapak sudah ada langkah atau tindakan preventif sebelumnya. Oh nanti seperti ini, boleh dibagi sekarang Pak. Nah, yang gini, saya ingin di sini itu pemerintah daerah bisa menangkap hal semacam ini. Karena bagaimanapun juga ya, ketika sampah organik ini kita tangani, maka sampah organik ini akan menjadi satu energi yang bisa kita pakai untuk energi-energi lain. Misalkan, kalau sampah organik, pupuk tadi ya Pak? Yang paling ringan pupuk lah, pupuk kompos paling ringan itu, kemudian untuk magot. Tapi kalau di sini besar, kekuatan sampah organik besar, ini kan juga bisa kita pakai energi listrik. Betul. Bahkan di Jawa Timur didukung ada perda tentang pengelolaan sampah regional. Udah ada perdanya? Ada perdanya. Tinggal pelaksanaannya nanti. Ya sudah biasa pertanyaan. Pelaksanaan saya nggak bisa jawab. Saya nggak bisa ngomong keras juga Pak terkait dengan perdanya sudah ada, tinggal pelaksanaannya bagaimana. Nah berarti perlu upaya yang bisa mendorong itu terlaksana gitu Pak. Kalau dari Komisi D sendiri menyikapi hal ini seperti apa? Nah ini selalu saya sampaikan dengan mitra-mitra kami, khususnya Dinas Lingkungan Hidup, Cipta Karya, karena kaitannya dengan perda pengelolaan sampah. Kebetulan waktu itu Ketua Pokja perdanya saya. Pas ya Pak? Iya, maksud saya gini, ketika perda pengelolaan sampah regional ini bisa jalan, perdanya sudah ada, nomor 9 tahun 2022, pergubnya juga sudah ada. Kalau regional itu kan berkolaborasi 2 atau lebih kabupaten kota. Nah, kalau ini bisa jalan, maka kaitannya dengan sampah-sampah SPBG tadi bukan satu persoalan yang pelik, karena bisa tertangani oleh pengelola sampah regional ini tadi, gitu loh. Sehingga tidak pusing-pusing lagi satu daerah ini bagaimana, karena bisa dipikul bersama-sama, gitu loh. Nah, kalau seperti ini, perdanya masih tidak bisa jalan, terus kemudian ada kabupaten kota yang belum punya perda apalagi. Terus kemudian punya perda juga sama-sama tidak jalannya. Terus akhirnya menjadi apa sampah organik ini? Akhirnya kan malah menjadi beban pemerintah daerah lagi. Harusnya sekarang yang awalnya 6,5 juta ton, akhirnya kan bisa bertambah lebih cepat lagi. Ini kan menjadi bom waktu. Langkah konkret nyata sekarang yang bisa dilakukan dalam waktu dekat. Nah, saya selalu menyampaikan gini, setiap ada kegiatan kedewanan maupun tidak, selalu saya mendorong, karena kan Jawa Timur khususnya ini kan daerah agraris, perkebunan, pertanian. Nah, dari situ saya pikir kaitannya dengan sampah organik ini ya bisa diubah menjadi kompos. Ini satu energi luar biasa dalam rangka menggantikan pupuk organik, pupuk kimia gitu loh. Nah, harus bisa dorong sana. Apakah sulit? Kalau sulit memang iya, tapi kalau kita tidak pernah memulai, kapan mau dimulai?
Kalau cuma ini kaitannya menyampaikan, dengan betul. sampah Dari MBG tadi ya Pak. dari MBG. Kalau misalkan kita menyampaikan terkait dengan sampah, persoalan sebelum sampah terjadi saja sudah ada kalau MBG Pak ya. Betul. Memastikan menu MBG sesuai kebutuhan gizi anak Jawa Timur dulu juga itu jadi permasalahan tersendiri. Kemudian setelah itu terpenuhi, giliran sampahnya juga sekarang jadi masalah gitu. Dalam waktu dekat ini harus ada sinergi dari beberapa stakeholder berarti untuk meramu bagaimana ini bisa teratasi gitu ya Pak ya? Harusnya seperti itu. Kita kan kebetulan kan kalau dewan itu bisanya kan cuman kita mendorong, memotivasi kan gitu. Karena kan kita bukan pelaksana. Betul. Bukan pembuat keputusan dan pembuat kebijakan. Betul, gitu loh. Lah. Beda tupoksinya. Beda tupoksinya, gitu loh. Lah, kita berpikirnya ke sana. Saya khawatir kalau ini tidak terkelola dengan baik, akan justru menimbulkan permasalahan sehingga tidak sebanding lurus dengan tujuan adanya MBG masalah gitu loh. Satu sisi tujuannya luar biasa bagus menciptakan generasi unggul, tapi sisi lain ada PR yang besar. Timbul masalah baru kayak sampah. Lah ini kan cukup besar juga kalau dilihat dari permasalahan yang tadi Bapak sampaikan, kalau itu tidak segera ada solusinya bahaya juga. Nah, itu terus kemudian kaitannya dengan tadi penyiapan bahan makannya. Karena di situ kebutuhan juga tinggi. Padahal apa? Kalau ini bisa kita tangkap, daerah mau mempersiapkan infrastruktur, ini satu gerakan ekonomi yang luar biasa. Jadi ekonomi betul-betul bisa tumbuh dari desa. Karena di lingkungan pedesaan itulah banyak UMKM yang berkaitan dengan kebutuhan dapur tadi. Contohnya sayur mayur, itu ada di desa. Betul. Telur juga ada di pedesaan, ternak juga ada di pedesaan. Akhirnya apa? UMKM yang ada di daerah tersebut bisa hidup. Nah, sekarang kalau infrastrukturnya di sini itu masih belum memenuhi syarat, bagaimana kita bisa meningkatkan produksi pendukung dari makan bergizi gratis tadi yang berupa bahan makanan. Jangan sampai ketika kita butuh bahan makanan, justru impor dari negara lain. Karena bukan hal yang tidak mungkin. Contoh sederhana. Kita lihat di jalan-jalan, banyak buah-buah yang berasal dari produksi luar negeri. Betul. Buah luar negeri. Buah luar negeri. Kan banyak yang berjalan itu. Jangan dikira itu produk lokal. Bukan itu. Berarti kan tidak nutup kemungkinan sayur mayur pun kan juga bisa dari luar negeri. Nah, kalau ini yang terjadi, akhirnya apa? Masa kita akan menjadi penonton di rumah kita sendiri? Betul. Nah, ini yang harus programnya bagus, tapi tidak bisa bersinergi dengan beberapa masyarakat juga yang bisa dioptimalkan adalah berarti yang pertama bagaimana mengantisipasi agar hal-hal yang tadi tidak terjadi ya Pak untuk penyiapan bahan baku yang kita ngambilnya bukan dari wilayah kita sendiri. Gitu. Itu penting juga loh Pak. Kalau misalkan nih Pak kan biasanya sangat penting. Kalau tidak penting tidak kita bicarakan di sini. Nah Pak, MBG itu bisa satu kota kan Pak, biasanya ada buah juga. Nah ternyata buahnya bukan buah lokal, nah itu buah. Nah makanya bahaya untuk petani kita maksudnya. Nah inilah yang tujuan gitu kita kepingin dengan podcast ini bisa dibaca oleh pemangku-pemangku kepentingan tadi, bagaimana bisa menciptakan satu ide bahwa ini harus kita tangkap karena itu juga sebagai gerakan ekonomi yang berada di wilayah pedesaan, apalagi di situ program pemerintah juga ada Koperasi Merah Putih. Nah ini kan akan menjadi klop. Kalau daerah bisa menangkap kemudian dikembangkan lagi oleh koperasi sehingga UMKM bisa jalan, bisa berkembang. Pak, jadi ada satu pertanyaan yang sedikit mengganggu saya nih Pak. Kan Jawa Timur bukan hanya wilayah satu daratan luas saja. Ada beberapa wilayah berbasis pulau-pulau kan Pak. Kemudian bagaimana cara mengantisipasi ini Pak, tantangan geografisnya. Seperti wilayah Kepulauan Sumeneb misalkan dalam pelaksanaan MBG ini Pak. Karena kalau kita tahu di wilayah-wilayah kita seperti misalkan di Lumajang, di Blitar, di Malang, di Sidoarjo, itu kan tidak berbasis pulau-pulau seperti itu. Betul. Nah, kalau terjadi seperti di Sumeneb pripun Pak? Ya, oke.
Saya tak minum dulu ya. Monggo, silakan. Itu kalau Bapak seperti ini tuh saya semangatnya juga luar biasa ya. Saya ingin tahu dari sudut pandang beliau ini kalau terjadi permasalahan seperti ini tuh solusinya tercepat seperti apa gitu maksudnya. Jadi kondisi-kondisi seperti itu sebenarnya sudah disiapkan solusinya oleh pemerintah. Bukan hanya persoalan karena wilayah kita banyak kepulauan, banyak ada pulau yang terluar, tetapi juga di wilayah Jawa sendiri itu juga ada penerima manfaat yang tidak bisa dijangkau oleh kendaraan roda 4. Nah, contohnya seperti itu. Jadi ketika ada penerima manfaat yang tidak bisa dijangkau dengan roda 4, karena kan di sini kan pakai mobil box atau van semacam itu ya. Nah, akhirnya apa? Di situ kaitannya dengan kendaraan, maka sepeda motor juga harus bisa mengantar. Sepeda motor dalam rangka untuk pendistribusian yang tidak bisa dijangkau oleh roda 4, dibikin seperti ini, ada kotak gini untuk tempat omprengnya itu sampai ke sana. Lah, terus kemudian yang ada di kepulauan, perlu saya sampaikan bahwa SPPG ini tersebar berbasis kecamatan. Nah, di kecamatan tertentu di sini ada berapa SPPG tergantung dari jumlah penerima manfaat. Nah, ketika ada daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh roda 4 atau di kepulauan yang di situ ternyata ada satu pulau kecil, penduduknya sangat terbatas dan di situ padahal juga masuk penerima manfaat tidak bisa dijangkau, maka di situ harus pakai kapal-kapal motor. Bisa nggak Pak bersinergi dengan Pemda itu bersinergi dengan TNI mungkin atau Polair untuk bantu ketika... Nggak bisa. Nggak bisa Karena kaitannya dengan distribusi, kendaraan distribusi ini menjadi tanggung jawab bagi lembaga yang mengandung tadi atau yayasan. SPPG-nya tadi. Jadi BGN itu sewa tempat dan sewa alat pendistribusiannya. Oh, jadi itu masuk dalam tanggung jawab mereka. Iya, gitu, jadi misalkan gini, misalkan ada satu SPPG itu di Gili Ketapang. Tapi ternyata di situ ada pulau lain, pulau kecil, di situ ada penerima manfaat misalkan sampai 50. Itu kalau pakai perahu besar, kapal besar, tidak terjangkau. Otomatis yang tidak efektif, tidak efisien, biayanya tinggi. Makanya juga pakai kapal kecil. Yang kecil, seperti itu. Contoh jadi itu ada speknya sendiri. Ada spek. Sudah diatur itu sudah. Jadi diatur serigid itu oleh BGN dalam rangka untuk mencapai sasaran yang terluar. Betul. Kemudian terakhir ini Pak, yang mungkin bisa saya tanyakan ke panjenengan terkait dengan MBG panjang. Kalau PMBG nanti mungkin di tahun berikutnya kalau kita masih ada kesempatan untuk ngobrol lagi dengan tema yang sama, itu pasti yang saya tanyakan sama dengan yang terakhir Pak. Bagaimana cara mengukur Bapak keberhasilan MBG dalam jangka pendek dan jangka panjang nantinya? Jadi yang jelas dalam rangka untuk mengukur jangka pendek, saya pernah melakukan test case. Ketika kondisi awal-awal sering terjadi permasalahan yang muncul di media itu, bahkan ada yang ngomong katanya ini basi, tapi ternyata ketika kita turun ternyata juga tidak basi. Ketika di sini katanya ada ulat, tapi ternyata juga tidak semuanya itu benar. Ketika saya turun waktu itu di daerah tertentu, tidak perlu saya sebutkan, viral di media bahwa makanan dari SPPG ini basi. Ketika saya turun sana, kita lihat bersama kepala dapur, bersama yayasan sana, sampel makanan itu dibawa bersama tim dari puskesmas. Ternyata ya kejadiannya lucu. Jadi gini, ada makanan tertentu yang rasanya asam. Apa mayonet atau mayonnaise? Mayonnaise ya. Nah itu. Nah, lidah orang itu kan berbeda-beda. Betul. Saya tidak mendikotomi kota dan desa, enggak ya. Iya betul. Masyarakat itu ada yang pernah merasakan, ada yang belum pernah merasakan. Betul. Ketika belum merasakan, terus kejut.
dia akhirnya dengan mudah menjustifikasi basi. Ya, memberikan opini seperti itu. Akhirnya apa? Ketika dia menjas basi, maka orang-orang di sekitar itu tidak menutup kemungkinan, loh, masa sih basi? Mas basi. Dengan bisik-bisik seperti itu, rumor-rumor seperti itu, akhirnya kalau ketika malam kan menjadi opini. Betul. Nah, ketika menjadi opini seperti itu, ada namanya masyarakat kan macam-macam orangnya ya. Nah, ada orang yang kurang bertanggung jawab, karena tidak paham, memediakan itu. Nah, akhirnya ketika kita di sekolah, kita diskusi dengan dewan guru, kemudian dengan murid-murid itu, gimana kalau ini kita hentikan dulu, kita alihkan ke SD lain. Apa jawabannya orang tua? Jangan, Pak, ini kesempatan anak saya makan makanan yang baik seperti ini. Ternyata seperti itu, Pak. Ternyata itu yang terjadi. Ini jangka pendeknya. Nah, jangka panjangnya, di sini ketika menu itu kan keluar 1, 2, 3 hari sebelumnya itu kan sudah keluar di desa dulu. Dalam rangka menjaga keamanan tadi itu, ahli gizi, kepala dapur itu pasti komunikasi dengan pihak-pihak penerima manfaat. Jadi kedepannya nanti mau masak ini, lusa masak ini, lusa masak ini, itu ada menu itu selama 12 hari ke depan. Sudah disiapkan. Sudah ada disiapkan menunya, lah itu didiskusikan, kemudian mana kira-kira warga sini, mana kira-kira siswa sini yang tidak bisa ini, nanti kita ganti ini, bisa enggak bisa ganti ini, bisa enggak lah, seperti itu. Akhirnya menu itu tidak seragam semuanya, misalnya telur-telur semua, enggak. Ada variasinya. Karena sesuai dengan kemampuan siswa tadi atau penerima tadi, tingkat alergi atau tidak, seperti itu. Makanya ada ahli gizi di situ. Betul. Itu penting ya, Pak ya. Luar biasa. 5 SKS hari ini ya. Kemarin kita dapat banyak. Informasi ini akan kita sampaikan. Jadi untuk masalah MBG ini terkait dengan yang paling penting yang saya garis bawahi tadi, Pak, bahan makanan harus mengutamakan mungkin lokal juga, petani-petani kita juga bisa harus gitu. Kemudian yang kedua terkait dengan pendistribusian yang tadi memang jadi tanggung jawab dari SPPG atau yayasan yang bersangkutan, itu pun sekarang ada pengawasan dari pihak dari DPRD juga, dari Pemda juga melakukan pengawasan. Kemudian terakhir tentang penanggulangan sampah organik tadi, itu jadi masalah yang nantinya harus segera dicarikan solusinya bagaimana baiknya. Tadi yang Bapak sampaikan tingkat regional itu juga bagus, mungkin nanti juga bisa jadi pertimbangan untuk kedepannya seperti apa. Kemudian yang kita tahu memang keberhasilan dari MBG ini sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur tadi yang Bapak sampaikan, terutama SPPG. Kemudian kualitas pasokan bahan makanan juga. Kemudian sistem distribusi yang efisien. Kemudian pengawasan kuat tentunya dari pemerintah dan juga peran aktif dari Komisi D DPRD untuk jadi pengawas, Pak. Betul. Wasit, Pak. Wasit mengawasi, kemudian pengawal kebijakan yang ada, tentunya seperti itu. Semoga dengan diskusi kita, dengan obrolan kita yang tadi disampaikan, MBG tidak sebatas hanya kita memberikan makan bergizi gratis untuk penerima manfaat, tapi dampak dari itu juga bisa kita pikirkan, terutama terkait dengan sampah organik tadi yang Bapak sampaikan. Pak, terima kasih ngobrolnya hari ini. Siap, sama-sama. Semoga yang kita sampaikan bisa bermanfaat untuk semuanya. Amin, amin. Lain kali kita akan sampaikan juga tema-tema yang lebih menarik. Siap, Bapak saya ini luar biasa. Padahal beliau ini tadi datang kelihatan karena banyak kegiatan itu sedikit capek gitu ya. Ketika topik ini diangkat, wah, langsung sumringah lagi. Saya kalah semangatnya ya. Terima kasih Bapak Dr. Andes Haji Satip MSI, anggota Komisi D Dapil 5 Lumajang Jember dari fraksi Gerindra sudah hadir. Demikian obrolan saya, insya Allah di lain waktu kita akan ngobrol lagi dengan beliau dengan tema yang lebih menarik lagi. Podcast kali ini saya tutup. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.